warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Gunandar dengan jabatan Penata Layanan Operasional pada Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan Pasaleman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K dengan judul Optimalisasi Dukungan SDM Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kinerja administrasi Kecamatan Pasaleman. Selanjutnya, perubahan sistem kepegawaian melalui Undang-Undang ASN memberikan peran yang sama bagi PNS atau P3K sebagaimana pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat persatuan bangsa. Sebagai bagian dari ASN, wajib mengikuti orientasi untuk memahami tugas, fungsi, nilai, dan etika instansi pemerintah. Di Kecamatan Pasaleman, khususnya pada subbagian program dan keuangan, pelaksanaan administrasi semakin bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi pemerintah berbasis digital. Kondisi ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar proses administrasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Maksud kegiatan orientasi P3K ini adalah memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika instansi pemerintah. Adapun tujuan yang ingin kita capai yaitu 1. Memahami tugas dan fungsi ASN. 2. Memahami nilai dan etika instansi pemerintah. 3. Mengaktualisasikan nilai berakhlak. Dan yang keempat, mendukung kinerja unit kerja pemerintah. Kecamatan Pasaleman merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Pasaleman didukung oleh beberapa unsur organisasi. Salah satunya adalah subbagian program dan keuangan yang berperan dalam merencanakan, penganggaran, pelaporan, dan pengelolaan administrasi pemerintah. Sebagai penata layanan operasional pada subbagian program dan keuangan, saya memiliki tugas dalam pekerjaan ini. Salah satunya adalah pengelolaan administrasi program dan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, pengumpulan dan pengelolaan data, kemudian penyusunan laporan, pengelolaan arsip dan dokumen, dan berikutnya adalah dukungan terhadap penggunaan aplikasi pemerintahan. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional dan tata kelola administrasi Kecamatan Pasaleman. Berdasarkan hasil observasi selama masa orientasi, ditemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian, yaitu diantaranya 1. Penguasaan aplikasi pemerintah belum merata. 2. Pemahaman SOP belum seragam.
Ketiga, arsip masih menggunakan kombinasi sistem manual dan digital. Keempat, belum tersedianya dokumentasi pengetahuan kerja yang terintegrasi. Dan yang kelima adalah kebutuhan pelaporan digital semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan pada pegawai tertentu serta mengurangi efektivitas pelaksanaan administrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Yaitu bagaimana kondisi dukungan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi saat ini. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi SDM dan teknologi informasi. Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap kinerja administrasi. Dan yang keempat adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas administrasi melalui optimalisasi SDM dan teknologi informasi. Sebagai upaya penyelesaian masalah, terdapat beberapa gagasan yang diusulkan, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman terhadap SOP dan prosedur kinerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi SDM dalam menggunakan teknologi informasi dan aplikasi pemerintah. Yang ketiga yaitu menyusun dokumentasi pengetahuan kerja atau knowledge management. Yang keempat yaitu mengoptimalkan pengelolaan arsip dan dokumen digital. Dan yang kelima yaitu menyusun matrik tugas dan pengelolaan aplikasi sebagai bentuk mitigasi risiko ketergantungan terhadap pegawai tertentu. Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, saya menyusun beberapa rencana hasil kerja selama masa kontrak ke-3K. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Terselenggaranya administrasi perencanaan dan keuangan yang tertib. Kemudian tersusunnya laporan program dan keuangan tepat waktu. Tersedianya data yang akurat dan terverifikasi, terselenggaranya pengelolaan arsip yang tertib, tersusunnya database dokumen administrasi, penyusunan matrik pengelolaan aplikasi, kemudian penyusunan buku saku administrasi digital, dan pelaksanaan knowledge sharing terkait aplikasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pelayanan administrasi internal. Seluruh rencana tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Melalui implementasi rencana kerja tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 1. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan. Kedua, berkurangnya ketergantungan terhadap pegawai tertentu. Ketiga, meningkatnya pemahaman SOP dan penggunaan aplikasi. Keempat, pengelolaan dokumen yang lebih sistematis. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi internal. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan profesional. Berdasarkan hasil orientasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja administrasi pada subbagian program dan keuangan Kecamatan Pasalamat. Melalui peningkatan kompetensi SDM,
penguatan pemahaman SOP, pengembangan dokumentasi, pengetahuan kerja, serta optimalisasi pengelolaan arsip digital, diharapkan kinerja administrasi dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Demikianlah presentasi laporan orientasi P3K ini yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan kantor Kecamatan Pasaleman. Semoga hasil kajian dan rencana kerja yang telah disusun dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja administrasi di Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.